Halo, apa kabarnya anak-anak? Tentunya baik ya. Miss harapkan kita tetap sehat, kuat, dan happy setiap hari. Yuk kita mau mulai pelajaran kita di tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 bersama Miss Delvi dan Mr. Yogi. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau begitu baik kepada kami, sudah memberikan kami kesehatan, dan memberikan kami kemampuan untuk kembali berkumpul, menonton video ini, dan akan meeting bersama teman-teman kami dan juga guru-guru kami. Biarlah Tuhan yang memberkati pelajaran kami pada pagi hari ini, dan semuanya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sebelum mulai, coba duduk yang rapi, handphonenya ditaruh di tempat yang baik dan benar supaya tidak terlalu dekat dengan mata, dan juga duduk yang nyaman. Tidak ada yang baring ataupun selonjoran ya. Duduk yang rapi dengan nyaman dan tegak supaya leher, tangan, dan kakinya tidak kaku. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui video dan soal, murid dapat menemukan kalimat efektif dan tidak efektif dalam teks penjelasan atau eksplanasi dengan benar. Yang kedua, murid dapat menjelaskan dampak pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Now, open your book on page 90. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Kalian dapat menuliskan jawaban kalian di halaman 90. Coba dibuka dulu bukunya di halaman 90. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Perhatikan ya, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Sambil menonton video ini, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut dan kumpulkan di Google Classroom. Termasuk yang halaman 91 ya. Jadi disimak, ada beberapa pertanyaan seperti pada video berikut. Jangan ada yang ketinggalan ya. Jika sudah selesai, kita akan melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Kita akan lanjutkan membahas gambar yang ada di halaman 92. Perhatikan gambar di samping, ada 3 gambar. Berdasarkan gambar, mari kita lengkapi tabel yang ada di halaman 92. Ada 5 pertanyaan yang perlu kita jawab berdasarkan gambar yang ada. Soal nomor 1, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Mari kita coba jawab bersama-sama. Berdasarkan gambar 1, berbicara tentang menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, posisi duduk yang benar saat belajar. Dan yang ketiga, tentang bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Ketiga kewajiban ini kita identifikasikan berdasarkan gambar yang ada. Selanjutnya, soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Sesuai dengan gambarnya anak-anak ya, kita identifikasikan. Jawabannya, gambar yang pertama dan kedua belum, dan gambar yang ketiga sudah. Selanjutnya, soal ketiga. Apa dampak bagi diri sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan? Kita akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan gambar yang ada di situ dan akan kita kaitkan dengan apa yang mereka lakukan berdasarkan jawaban soal nomor 2. Di situ kita bisa lihat dampak kegiatan mereka atau tindakan mereka terhadap diri sendiri. Mari kita coba jawab bersama-sama. Dari gambar 1, kita dapat simpulkan bahwa anak tersebut mendapatkan sanksi karena tidak menjaga lingkungan. Hal ini adalah dampak bagi dirinya sendiri.
Kemudian dari gambar yang kedua, anak laki-laki tersebut lehernya akan sakit dan matanya menjadi rusak. Hal ini dikarenakan ia menulis sambil tiduran. Jika gambar 1 dan 2 berdampak buruk bagi mereka, gambar ketiga ini justru menjadikan mereka mendapatkan dampak yang baik, yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai karena mereka bekerja sama. Selanjutnya, soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Nah, kita coba bahas kembali, dan jawabannya adalah sebagai berikut. Gambar 1 berdampak bagi lingkungan menjadi kotor. Yang kedua, meja dan kursi menjadi kotor. Dan yang ketiga, lingkungan menjadi damai karena semua orang saling membantu. Soal kelima, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Jawabannya adalah gambar 1, orang lain mencium bau sampah yang dibuang sembarangan. Gambar 2, teman-teman yang lain terganggu dengan sikapnya. Dan yang ketiga, orang lain terbantu dalam menyelesaikan tugas. Nah, dari ketiga gambar ini kita dapat simpulkan bahwa gambar 1 dan 2 adalah bukan kewajiban dari pelajar. Sedangkan gambar yang ketiga merupakan kewajiban pelajar, dan itu adalah hal yang baik. Berdasarkan video ini, bisa kalian catat jawaban yang telah kita bahas. Perhatikan halaman selanjutnya, yaitu halaman 92. Sekarang, tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini ada 4 kewajiban pelajar yang Miss pilih untuk kalian identifikasikan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Yang pertama, kewajiban pelajar adalah tepat waktu datang ke sekolah. Nah, apa dampaknya? Ia akan diberi peringatan oleh pihak guru dan sekolah jika datang terlambat. Oke, selanjutnya yang kedua, menjaga ketertiban saat belajar. Dampaknya bagi pelajar tersebut adalah kelas menjadi ribut dan teman-teman lainnya terganggu. Soal nomor 3, menjaga kebersihan kelas. Jika tidak melaksanakan kewajiban, yang terjadi adalah kelas menjadi kotor, bau, dan tidak nyaman belajar. Soal terakhir yang ke nomor 4, tidak menyontek saat ulangan. Jika murid tersebut ketahuan menyontek, maka ia akan diberi sanksi atau hukuman. Nah, ini adalah contoh kewajiban pelajar dan dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban. Untuk kewajiban, ini saja, kemudian kita akan berlatih. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Artinya tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Seperti contoh kalimat berikut. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Efektif, tamu-tamu duduk di kursi, dan juga bisa dikatakan kalimat efektif jika para tamu duduk di kursi. Sekarang, ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks di kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin pada hari Senin. Kalian hari ini akan menuliskan kalimat efektif berdasarkan kalimat tidak efektif yang sudah Miss pilih seperti di sini. Ada 5 kalimat tidak efektif yang harus kalian ubah ke dalam kalimat efektif. Silahkan kalian perhatikan dan tuliskan hasil kalian pada halaman 93 di tabel berikut ini. Jika sudah, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Thank you kids! Selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan gabung di meeting link atau di grup WA. Goodbye!